Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila, NIM 206220008. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsep dasar analisis real yang sudah dijelaskan di dalam kelas sebelumnya. Nah, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian analisis, yang kedua pengertian analisis real, dan yang terakhir ada konsep analisis real. Langsung saja kita akan memasuki subbab yang pertama, yaitu pengertian analisis. Secara umum, analisis berkaitan dengan bilangan, timbunan bilangan, dan operasi pada bilangan. Nah, secara khusus, analisis berkaitan dengan apa yang terjadi ketika sejumlah operasi tertentu dilakukan pada suatu bilangan waktu yang cukup besar, seringkali untuk waktu yang tak berhingga. Selanjutnya, subbab yang kedua ada pengertian analisis real. Analisis real atau biasa disebut dengan teori fungsi variabel atau peubah real merupakan suatu cabang dari analisis matematika yang membahas himpunan bilangan real, fungsi real, serta barisan dan deret bilangan real. Penjelasan bilangan real dimulai dengan pembuktian sederhana mengenai teori dasar himpunan, pendefinisian konsep-konsep fungsi yang jelas, pengenalan bilangan asli, dan pentingnya teknik pembuktian menggunakan induksi matematika. Nah, selanjutnya ada konsep analisis real. Nah, di sini sudah digambarkan terkait dengan pembagian bilangan. Nah, di sini ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan semua bilangan ini termasuk ke dalam bilangan rasional. Selanjutnya ada bilangan irasional. Oke, yang pertama ada bilangan real. Bilangan real dinotasikan sebagai himpunan bilangan real, merupakan bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Bilangan real dapat dipandang sebagai label dalam titik-titik di sepanjang garis horizontal, sehingga angka-angkanya dapat mengukur jarak ke kiri dan ke kanan. Himpunan bilangan real terdiri dari bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Selanjutnya ada himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik tertentu yang jelas. Keanggotaan suatu objek dilambangkan dengan tanda elemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Peano tahun 1889. Sementara lambang untuk bukan anggota adalah bukan elemen. Misalkan A sama dengan kurawal A, B, maka A anggota dari A, dan C bukan anggota dari A. Representasi himpunan ada dua cara, yaitu yang pertama, cara numerasi, yaitu semua elemen dituliskan dan diletakkan di dalam kurung kurawal. Contohnya, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 dituliskan seperti berikut. Jadi semua bilangan prima yang kurang dari 10 itu dituliskan ke dalam kurung kurawal. Yang kedua ada notasi pembuat himpunan, yaitu di antara kurung kurawal diletakkan variabel, kemudian dengan dibatasi tanda seperti ini, dituliskan sifat yang mengatur variabel tersebut. Contoh, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 ditulis X, di mana X bilangan prima dengan X kurang dari 10. Selanjutnya definisi 1.2 yaitu himpunan bagian. Misalkan A dan B himpunan, jika untuk setiap X bagian dari A, berlaku X bagian B. Dengan kata lain, X bagian dari A dan X bagian dari B. Maka kita katakan A adalah himpunan bagian dari B yang dilambangkan dengan A himpunan bagian B. Aksioma 1.1 atau aksioma kesamaan. Misalkan A, B adalah himpunan, maka A sama dengan B. A anggota bagian B dan B anggota bagian C. Aksioma 1.2. Himpunan kosong. Terdapat sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dilambangkan dengan lambang seperti ini ataupun kurung kurawal yang tanpa anggota. Selanjutnya ada operasi pada himpunan. Definisi 1.3 operasi himpunan. Yang satu, gabungan dari A dan B yang dilambangkan dengan A dan B didefinisikan sebagai himpunan. Himpunan bisa dituliskan seperti ini. Selanjutnya, secara matematis hal ini dapat kita nyatakan sebagai X elemen A dan B elemen
X elemen A dan B, atau X elemen A dan X elemen B. Irisan yang nomor 2, irisan dari A dan B yang dilambangkan dengan A atau B didefinisikan sebagai himpunan seperti ini. Selanjutnya, secara matematis, hal ini dapat kita nyatakan sebagai X anggota A atau B, atau bisa dituliskan dengan X anggota A dan X anggota B. Yang ketiga, selisih dari A dan B yang dilambangkan dengan A atau B didefinisikan sebagai himpunan seperti ini. Secara matematis, hal ini dapat kita nyatakan sebagai X anggota X elemen A atau B, ataupun bisa dituliskan X elemen A dan X elemen B. Selanjutnya ada fungsi. Jika X dan Y masing-masing adalah himpunan tak kosong, kita dapat mendefinisikan hasil kali Cartesian X kali Y sebagai himpunan X kali Y sama dengan kurung kurawal buka A, B, titik 2, A elemen X, B elemen Y. Contoh, misalkan X sama dengan 0,1 dan Y sama dengan 1, 2, dan 3, maka hasil kali Cartesian dari X dan Y adalah kurung kurawal buka 0,1, titik 0,2, 0,3, 1,1, 1,2, 1,3 kurung kurawal tutup. Definisi misalkan F suatu subhimpunan di X kali Y, subhimpunan F disebut fungsi jika untuk setiap A elemen X terdapat elemen tunggal B elemen Y yang memenuhi A, B elemen F. Selanjutnya, F pada definisi di atas kita sebut fungsi dari X ke Y. Dinotasikan F fungsi X ke Y. Untuk elemen A, B anggota elemen F, B kita sebut nilai F di A dan kita tuliskan B sama dengan F dalam kurung A. Dalam hal ini, himpunan X kita sebut domain F. Dinotasikan X sama dengan D dalam kurung F. Sementara himpunan semua F dalam kurung A anggota Y dengan A anggota X kita sebut peta dari X oleh F dinotasikan RF. Definisi misalkan X, Y masing-masing adalah himpunan dan dituliskan F fungsi X menuju Y yaitu suatu fungsi. F disebut fungsi satu-satu jika berlaku 1,2 anggota bilangan X dan seterusnya. F disebut fungsi onto jika untuk setiap Y anggota bilangan Y dan seterusnya. Selanjutnya ada aksioma bilangan real. Yang pertama ada sifat ketertutupan A plus B dan A kali B keduanya adalah elemen di R. Yang kedua sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A untuk setiap A, B anggota bilangan real. Sifat asosiatif A plus B plus C sama dengan A plus B plus C untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. Yang keempat ada sifat distributif perkalian. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Dan B plus C kali A sama dengan B kali A plus C kali A untuk setiap A, B, C anggota bilangan real. Yang selanjutnya ada eksistensi identitas penjumlahan terdapat 0 anggota bilangan real, sehingga 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. Untuk setiap A anggota bilangan real. Selanjutnya ada eksistensi unsur satuan di R terdapat 1 di bilangan real, sehingga 1 kali A sama dengan 1 untuk semua A elemen bilangan real. Eksistensi unsur negatif untuk setiap A anggota bilangan real terdapat negatif A anggota bilangan real, sehingga A plus minus A sama dengan 0. Yang terakhir ada eksistensi unsur kebalikan untuk setiap A sama dengan 0 di bilangan real terdapat satu elemen 1 per A anggota bilangan real,
sehingga A kali 1 per A sama dengan 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat pembacaan yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.